for Laksa. Konten kami terdiri dari 4 konten. Yang pertama adalah aspek produk, yang kedua aspek keuangan, yang ketiga adalah aspek manajemen, dan yang terakhir adalah aspek distribusi. Untuk slide pertama akan dijelaskan oleh Fatih Hilmi-Wilasa. Oke, untuk aspek yang pertama, saya Fatih Hilmi-Wilasa akan menjelaskan latar belakang peluang usaha bisnis makanan yang selalu menjadi primadona bagi banyak orang yang ingin memulai bisnis. Selain itu, tidak ada matinya. Memulai usaha kuliner yang unik bisa menarik perhatian masyarakat. Di Indonesia memiliki berbagai makanan khas dari berbagai daerah yang memiliki cita rasa yang enak, tapi lemahnya inovasi dan makanan daerah membuat makanan daerah sudah jarang dijumpai. Seperti makanan laksa yang kami buat, makanan daerah yang terbuat dari tepung beras terbuatnya dari mie, seperti mie. Makanan laksa biasanya berkuah santan, tapi kami menginovasi makanan tersebut menjadi makanan yang lebih modern dan tidak berkuah. Selanjutnya, oke, untuk produk, nama produk kami adalah Saipor Laksa. Yang ini Saipor itu dari nama setiap inisial nama depan dari kelompok kami. Lalu tagline kami adalah merdekakan perutmu, headline-nya kelezatan yang baru. Oke, sedikit mengenai sejarah laksa, karena bahan dasarnya laksa, dan supaya masyarakat dapat mengingat kembali atau memberitahu ada makanan khas daerah Tasikmalaya yang enak, yang telah diinovasikan dengan rasa yang baru dan lebih modern. Oke, selanjutnya untuk slide desain akan dijelaskan oleh bagian tim kami yang dari tim. Oke, saya Yandani Putra ingin menjelaskan logo dari Saipor Laksa. Saipor Laksa terdiri dari 3 warna, yaitu hitam, putih, dan orange. Pertama saya akan menjelaskan warna hitam. Warna hitam melambangkan varian laksa yang pedas atau bisa disebut black pepper. Kedua, orange, yaitu orange melambangkan varian laksa yang dapat disesuaikan dengan kemauan si pembelinya. Itu mengunggulkan rasa bolognese. Yang ketiga, putih. Putih adalah higienis, bersih, dan melambangkan bahwa Saipor Laksa itu makanan yang mengutamakan kehigienisannya. Slide selanjutnya adalah saya ingin menjelaskan tentang packaging produk. Itu kami menggunakan multi packaging dengan desain yang modern. Slide selanjutnya adalah ini dari icon dari varian laksa dari bolognese, namanya Laksi Bolo. Dan selanjutnya adalah ini buat icon dari lada hitam yang namanya Laksi Lada. Untuk slide selanjutnya disilakan Ocha. Oke, saya akan menjelaskan tentang varian dari produk Saipor Laksa. Yang pertama ada rasa laksa bolognese, dilengkapi dengan parutan keju dan irisan daging. Kenapa kelompok kami memilih rasa laksa bolognese? Karena bolognese itu merupakan pasta yang paling sederhana dan cocok dengan lidah orang Indonesia. Yang kedua adalah laksa rasa lada hitam, rasa pedas yang menggugah selera makan. Kenapa kita memilih laksa rasa lada hitam? Karena lagi-lagi rasa pedas adalah yang diinginkan oleh orang Indonesia. Next ada komposisi produk. Untuk laksa bolognese, komposisi produknya ada saus cabai, saus bolognese, mie laksa, cabai merah, cabai hijau, bumbu laksa yang tentunya secret resep dari kelompok kami, dan ada keju dan daging. Untuk yang rasa lada hitam, ada saus lada hitam, bumbu laksa, dan sosis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Konita. Oke, saya Anissa Konita yang akan menjelaskan tentang segmentasi produk. Kita memiliki 3 aspek, yaitu demografi, geografi, psikologi, dan juga behavior. Untuk demografisnya itu sendiri adalah size-nya adalah untuk kalangan A, B, dan C. Jadi semua itu bisa merasakan, mencicipi
behavioristiknya itu sendiri adalah masyarakat yang memang menyukai makanan daerah. Terkadang mereka harus terkadang mereka merindukan makanan daerah sehingga mereka harus mencari jauh-jauh untuk mendapatkan makanan ini. Tapi kita mengemasnya secara modern sehingga bisa ditemui di mana saja. Selanjutnya aspek keuangan akan dijelaskan oleh Sahli Raffi. Oke, saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan, yaitu apa saja yang akan kita keluarkan dana untuk membuat sebuah laksa. Yang pertama adalah investasi dari kami sendiri, yaitu microwave dan peralatan dapur. Yang selanjutnya akan kita menyewa outlet, terus biaya listrik dan biaya gas, dan beberapa biaya promosi yang totalnya cukup murah, yaitu Rp100.000, dan total biaya produksi awal kita ada Rp222.000. Untuk selanjutnya adalah untuk biaya produksi, yaitu saus bulgonais, saus lada hitam, bumbu laksa, keju, daging, dan saus, sumpit, dan cup, dan ada beberapa yang lainnya. Next slide. Biaya awal produksi kita Rp222.000 untuk 40 cup, yang harga bersihnya itu bila dijual Rp5.300, tapi kita menjual ke masyarakat dengan harga Rp7.500 agar mendapat keuntungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yeni Rahmawati. Oke, untuk aspek SDM saya akan menjelaskannya. Di aspek SDM ini, bisnis usaha laksa hanya membutuhkan 5 departemen karena produk laksa juga masih baru. Yang pertama ada manajer, accounting, departemen kreatif, departemen produksi, dan departemen marketing. Manajer bertugas untuk memanage dan mengontrol setiap departemen. Accounting bertugas untuk mengatur keuangan, pengeluaran, keuntungan, terus untuk produksi ke depan bagaimana. Departemen kreatif bertugas untuk membuat desain promosi yang kreatif dan membuat inovasi produk yang baru. Departemen produksi bertugas untuk menjalankan proses produksi, dan departemen marketing bertugas untuk melakukan strategi pemasaran produk agar produk laksa bisa disukai di masyarakat, khususnya di daerah Margonda. Oke, untuk aspek distribusi saya akan juga menjelaskan. Untuk distribusi ini kita akan menjualkan di daerah Margonda, khususnya di Depok, karena di Depok ini belum ada makanan laksa, apalagi laksa yang kita inovasikan. Kita akan menjualnya di Margonda nomor 36. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami yang bisa laksa. Untuk lebih jelasnya bisa datang ke website kami Jalan Merdeka Raya nomor 36. Saya Laksa, Merdeka 20, Bersatan yang Baru.